Ya, disiarkan langsung dari Studio Citayam, The City of Madness. Dan ini dia, Weibor Space. Halo semuanya, apa kabar? Gimana kabar lo? Berjumpa kembali nih kita di remote ya. Reaction meme and quote barengan sama gue Haidar Hamim pastinya. Dan seperti yang lo tahu ya, kalau gue baru ngupload lagi nih cuy video karena kemarin ya ada satu dan lain hal lah, makanya kenapa gue baru upload lagi nih cuy, ya nggak sih? Tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah ya, yang penting kan upload video, ya nggak sih? Dan kali ini gue pengen mereaction sebuah, bisa dibilang apa ya, ini tuh meme atau quote ya quote-quote gitulah. Kalau misalkan lu suka bepergian mungkin ke manapun gitu ya dengan menggunakan transportasi, entah itu mobil atau motor gitu ya, pasti lu pernah kan ngelihat yang namanya, lu pernah gak sih ngelihat ada truk cuy, truk belakangnya tuh ada semacam tulisan-tulisan gitu yang menurut gue pribadi sebenarnya itu tuh menarik banget ya. Secara diksi tuh oke banget gitu kata-katanya tuh, ya gak sih? Dan gue nggak tahu ya sampai sekarang tuh masih bertanya-tanya aja gitu, tujuannya apa ya? Kira-kira supir truk itu ngebuat kata-kata itu, apakah itu untuk mengingatkan orang gitu ya di jalan biar lo itu mungkin sadar gitu atau mungkin apa, gue nggak ngerti lah ya. Kalau gitu tanpa basa-basi lagi langsung aja kita menuju ke kontennya ya cuy. Oke, langsung saja kita menuju yang pertama ya. Ini aja udah kocak nih. Wanita berkerudung akan terlihat lebih cantik daripada wanita yang berkopiah. Tapi nggak juga loh cuy. Lu tau nggak sih? Paskibraka itu ya, kalau misalkan mereka lagi apa sih namanya baris berbaris itu, mereka tuh pakai kopiah loh cuy, dan tetap anggun kan. Tapi tergantung kopiahnya ya. Kalau kopiah kayak tretan muslim sih menurut gue udah terlalu over pastinya ya. Kopiah yang panjang tuh gue nggak tahu dalamnya apa, kalau dibuka mungkin ada kelincinya ya. Sekarang kita langsung saja masuk ke yang kedua nih. Jangan tinggalkan yang baik demi yang menarik. Gimana ya? Menurut gua sih sebenarnya agak setuju nggak setuju sih, ya. Karena terkadang yang menarik itu yang kita inginkan cuy. Ya gimana ya? Dimana-mana kan kita pasti tertariknya itu kan sama yang menarik dulu ya, baru yang baik, ya nggak sih? Ya biasanya memang kayak gitu ya. Maksud gue kalau lu ngelihat orang itu kan pasti dari mata dulu men. Kan mata lu dulu yang lihat, ya nggak sih? Mata lu kan tidak akan mungkin bisa menembus ya akhlaknya dia. Jadi yang kelihatan ya mau nggak mau ya pasti luarnya dulu gitu loh. Ini orang menarik apa enggak nih, ya kan? Kalau gitu langsung saja kita menuju yang ketiga nih. Oh ini agak kecil nih. Nah, hidup adalah panggung sandiwara, tapi banyak yang aktingnya jelek. Ya ampun. Ini tuh yang dimaksud bukan lo lagi main teater gitu, enggak ya, atau lo lagi main film, enggak. Cuman maksudnya panggung sandiwara tuh kayak apa ya? Gue tuh sampai sekarang juga nggak ngerti ya kenapa harus panggung sandiwara ya. Apakah kehidupan ini memang seperti apa ya? Seperti pertunjukan kah? Atau gimana? Gue nggak ngerti ya. Cuman kalau aktingnya jelek sih, ya namanya juga sandiwara ya. Bisa jadi memang dia itu bersandiwara seakan-akan ya aktingnya itu jelek gitu. Sebenarnya aktingnya itu bagus, cuman dia itu berakting seakan-akan aktingnya itu jelek. Bisa jadi juga kayak gitu ya. Tapi yang gue ngerti sih maksudnya ini apa gitu kan. Hidup adalah panggung sandiwara tapi banyak yang aktingnya jelek ya. Intinya banyak orang-orang yang ngeselin aja sih dalam hidup tuh. Kalau menurut gue pribadi ya. Karena gak semua orang sih sebenarnya menurut gue bisa sesuai dengan ekspektasi lu ya. Makanya kalau lu kenal sama orang tuh menurut gue gak usah terlalu berekspektasi tinggi cuy menurut gue. Karena pada hakikatnya pun lu tuh hidup ya untuk diri lu sendiri sih. Kayak ya gak usah lah kalau misalkan ada orang yang memang nyebelin ya udah tinggalin aja.
Kecuali memang dia ada impactnya yang oke buat hidup lu, nah baru deh lu bisa pertimbangkan itu gitu ya. Kalau gitu langsung aja, itu yang ke berapa tadi, ke talo 1, 2, 3. New Fear the gimana sih? New Fear the me is 3. New gimana sih nih? New Fear itu ketakutan baru. Demi, kok demi sih? Is, oh, maksudnya tuh new-nya tuh dibacanya new cuy. Jadi New Fear demi istri. Oke. Boleh ya. Ini bisa dibilang bagus sih menurut gua ya. Permainan katanya sih oke banget sih nih menurut gua ya. New Fear demi istri. Ini tuh sama kayak ini loh, kuis yang apa namanya? Lu tau gak sih kuis yang kalau misalkan tuh ada tuh di Tonight Show tuh, yang gambar-gambar disambung-sambungin terus jadi sebuah kalimat tuh, ada tuh ya. Ini mirip-mirip lah kayak gitu ya. Tapi kenapa dia bisa kepikiran ya? Oh, ini tuh sama juga kayak ini. Lu mungkin pernah denger ya, kalau lu seumuran gua gitu, kelahiran 90-an awal, lu mungkin pernah denger ada jokes tuh kayak gini men. Buku biru. Tau gak sih lu? Apa ya? Gimana ya? Awalnya lupa lagi gue. Tenggelam, terus buku biru. Itu kan artinya kan orang tenggelam, terus buku biru tuh blubuk gitu cuy. Ya gak sih? Nah itu sama persis tuh kayak gitu tuh. Ya. Ya boleh. Oke, cukup menghibur juga ya. Kalau gitu langsung aja kita menuju yang kelima nih. Nah ini dia yang kelima ya. Dah lama gak gitu. Pas gitu gak lama. Waduh, apa nih? Dah lama gak gitu, pas gitu gak lama. Mungkin ini gue mencoba positive thinking ya. Mungkin menurut yang nulis di belakang truk ini, maksudnya itu adalah dia mungkin ketemu kali ya. Dah lama gak gitu tuh maksudnya ketemu kali. Dah lama gak ketemu, pas ketemu gak lama gitu ya. Ya biasalah, itu kan problemnya anak-anak LDR ya. Itu sih kalau gue mencoba positive thinking gitu ya. Kalau joroknya sih udah pasti ya, apalagi selain bersenggama mungkin. Udah lama gak bersenggama, pas gitu gak lama bersenggamanya ya. Ya ampun, kenapa itu? Apakah Anda punya ejakulasi dini? Apa-apa nih? Aduh, tapi kalau kita mencoba, sebenarnya banyak sih ini maknanya menurut gue. Dah lama gak gitu tuh apa ya? Apakah udah lama nggak nonton gitu ya sama pacar lo, begitu pas lo nonton tiba-tiba lo berantem gitu, atau mungkin lo udah lama nggak ke Dufan gitu ya, begitu ke Dufan nggak lama gitu kedufannya gara-gara lo naik ontang-anting muntah gitu ya. Ya bisa jadi lah, sebenarnya ini banyak banget sih. Nggak gitu tuh apa ya, gue nggak ngerti sih ya. Yang ngerti cuman yang nulis nih, atau mungkin yang punya truknya ya. Oke kalau gitu itu yang kelima cuy. Oke, ini dia yang keenam ya, sekaligus yang terakhir di video ini. Ini goblok sih nih. Lo nggak berak, gua nggak makan, anjir. Ini tuh sebenarnya dari quotes ini tuh kita jadi tahu ya bahwa tidak semuanya yang menjijikan itu ternyata jelek, coy. Ada juga ternyata yang menjijikan itu memberikan berkah untuk orang lain, men. Contohnya yang ini nih, ini terlihat ada sebuah truk tinja ya mungkin. Ini gua nggak ngerti lah ini di mana, tapi ini di Indonesia bukan ya? Kayak ini di Indonesia nih. Nah terus di belakangnya tuh ada tuh, lu nggak makan berak lagi. Lu nggak berak, gua nggak makan ya. Ya memang. Tapi gimana ya? Gue tuh sempet loh dulu punya pemikiran kayak pengen deh yang namanya punya usaha gitu, sesuatu yang memang gak akan pernah bangkrut gitu. Nah salah satunya menurut gue itu adalah lu bisnis truk tinja, men, sedot WC tuh. Karena selama orang itu punya pantat ya, dan selama orang itu makan gitu ya, menurut gue gak laku, men. Selalu laku pasti namanya sedot WC ya. Karena kan ya gimana dong, ya namanya feses orang itu kan kalau numpuk terlalu lama di sepi tank kan lama-lama banyak ya. Lama-lama bisa meluap, meledak, bahaya kan. Makanya harus disedot gitu kan. Nah ini nih bukan berarti orang yang bisnis di
truk penyedot WC ini dia makan tinja, enggak. Menurut gue harusnya kata-katanya tuh gini, kalau speed tank lo nggak mampet, kita nggak makan, gitu sih menurut gue ya. Gue pernah ya dulu zamannya ngekos tuh, di kosan dulu ya zamannya gue masih kuliah. Jadi itu sempet cuy, kosan gue ini, kita cerita sedikit ya, kosan gue tuh mampet apa namanya WC-nya gitu kan. Ternyata pas diselidiki ada sempak dan kondom yang bikin mampet itu apa namanya WC ya. Pada akhirnya ibu kosan gue memanggil truk penyedot WC, dan gue baru tahu loh, ternyata truk penyedot WC tuh ketika speed tanknya itu disedot, gue kira ini kan pemikiran awam gue ya, gue kira tuh masih berbentuk, sorry ya, kotorannya itu warna kuning men. Ternyata enggak, udah jadi kayak warna abu-abu gitu coy. Dan itu coy, wanginya parah banget sih, bau banget ya. Sebenarnya bukan wangi sih, aroma ya lebih tepatnya. Aromanya tuh waduh, sebau-baunya bau men. Yang pernah masuk ke hidung gua ya itu pada saat momen itu ya. Tapi ya udah, pada akhirnya ya memang mungkin solusinya kayak gitu kan. Udah disodok-sodok tuh, ya kan, WC-nya tuh, lubang WC-nya tuh pakai sapu apa segala macam, kok nggak bisa gitu ya, nggak ngalir gitu airnya tuh, tetap mampet gitu kan. Lu bayangin aja, gue lagi boker men, pagi-pagi mau kuliah gitu kan. Jadi waktu itu tai gue lagi sehat-sehat banget, pokoknya bentuknya itu wah sempurna banget lah, plung gitu kan. Pas gue mau guyur, pas gue mau siram gitu kan, ya wajar lah, dulu kosan gue kosan murah gitu kan, jadi harus disiram pakai gayung. Nah pas gue siram, ternyata airnya hanya menggenang di situ, dan tai gue meluap sampai ke lantai, dan itu sangat amat menjijikannya. Akhirnya gue masukin tai gue ke lubang itu sih, lubang apa sih namanya itu yang buat apa namanya keluar air tuh, yang buat nyerap air kan, kalau misalnya lu mandi kan ada tuh lubangnya tuh, ya itulah, gue nggak ngerti namanya apa ya. Akhirnya gue buka, gue masukin tai gue ke situ men, karena kalau nggak gitu ya mau lewat mana gitu kan. Karena posisinya juga gue udah mau kuliah juga kan, ya udahlah, akhirnya gue berpikir cepat, ya udah akhirnya gue masukin lah tai gue ke situ gitu cuy. Ini cerita sedikit ya. Dan apakah misalkan menurut gue apakah ini relate dengan orang banyak gitu ya? Ya udah pasti ini relate sama orang yang menurut gue kerja di sedot WC ya. Karena ya lo nggak berak, gue nggak makan, ya bener lah. Maksudnya ya kalau orang nggak berak tuh gimana gitu loh. Ya masa, sebenarnya tergantung ya. Kalau semua orang itu pakai jamban nih yang langsung bawahnya lele sih, ya udah pasti lo nggak makan sih menurut gue. Ya tapi kan zaman sekarang ya di mana, paling di kampung doang kali ya cuy, kalau yang masih ada jamban yang kayak gitu, yang bawahnya lele tuh empang gitu kan. Ya oke lah, mungkin sekian dulu kali ya video remote kali ini, reaction meme and quote barengan sama gue Hadar Hamim pastinya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe jika memang perlu ya. Kalau nggak perlu juga nggak apa-apa, nggak usah cuy. Dan buat lo yang pengen mengenal gue lebih jauh, lo bisa follow Instagram gue ya, udah gue taruh di bawah tuh di kolom description ya. Lo boleh follow, terserah lo, mau komentar juga nggak apa-apa. Kalau misalkan lo mungkin ada yang pengen gue reaction gitu, meme atau sesuatu yang lucu, entah video gitu ya, atau misalkan lu punya rekomendasi game nih, game-game receh yang pengen gue mainin, lo langsung aja ke DM Instagram gue ya, di @haidarham tuh udah gue taruh di bawah ya, di kolom description. Oke? Kalau gitu gue Hadar Hamim pamit. Sorry banget kalau ada salah-salah kata ya, dan sampai jumpa di episode Weibo Space berikutnya. Bye bye.